Kejadian ini terjadi di kota Suzhou, sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur. Pada 11 September 2003, seorang wanita yang masih berusia 34 tahun meninggal karena sakit jantung. Namun sang ayah yang merupakan seorang ahli bedah kardiotoraks bersikeras untuk mengotopsi putrinya sendiri karena keraguan yang kuat bahwa anaknya meninggal bukan karena sakit jantung. Dari hasil otopsi sang ayah tersebut, ternyata memang terbukti bahwa putrinya tidak meninggal karena sakit, melainkan karena dibunuh. Qiu Xiaoqiang merupakan mahasiswa pasca sarjana yang mengambil jurusan kedokteran. Ia merupakan putra kebanggaan kedua orang tuanya yang merupakan seorang pensiunan pekerja pabrik tenun sutra. Qiu memiliki seorang kekasih yang berprofesi sebagai guru yang telah cukup lama dikencaninya. Namun rupanya hubungan tersebut tiba-tiba putus di tengah jalan ketika Qiu Xiaoqiang akhirnya memutuskan untuk menikah dengan wanita lain. Wanita yang dinikahi oleh Qiu Xiaoqiang merupakan anak dari seorang ahli bedah kardiotoraks yang bernama Gu Xirong. Gu Xirong sendiri disebut-sebut merupakan ahli bedah yang sangat terkemuka dan dihormati di kota Suzhou. Ia juga adalah seorang direktur Departemen Bedah Kardiotoraks di Rumah Sakit Afiliasi Kedua Perguruan Tinggi Kedokteran Suzhou. Selain itu sebagai salah satu otoritas di bidang medis Suzhou yang merupakan anggota komite tetap CPPCC Suzhou. Gu Xirong memiliki dua orang putri, salah satunya bernama Gusu. Kala itu Gusu telah berusia 26 tahun. Namun karena agak pemalu dan introvert, Gusu nampaknya agak sulit menemukan pasangan. Sebagai seorang ayah melihat putrinya yang masih sendiri, tentu merasa agak khawatir. Di samping itu ia juga memiliki kriteria khusus untuk putrinya dengan harapan putrinya akan dimanjakan oleh suaminya kelak seperti ia memanjakan putrinya. Gu Xirong memiliki beberapa kandidat dokter untuk putrinya. Ia ingin putrinya menikahi seorang dokter yang ia kenal agar ia bisa lebih tenang untuk bisa memberikan putrinya kepada suaminya kelak. Salah satu kandidat itu bernama Qiu Xiaoqiang. Qiu sendiri masih belum menjadi dokter, namun ia masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di Suzhou Medical College. Gu Xirong sangat tertarik dengan latar belakang Qiu Xiaoqiang. Ia melihat Qiu Xiaoqiang merupakan orang yang sangat gigih, karena walaupun terlahir dari keluarga sederhana, ia dapat sampai di titik yang sejauh ini. Karena itu Gu Xirong pun memiliki niatan untuk memperkenalkan Qiu Xiaoqiang kepada putrinya. Awalnya Gu Xirong mulai menciptakan berbagai kesempatan untuk mempertemukan putrinya dan Qiu Xiaoqiang. Setelah beberapa waktu sering bertemu, Gu Xirong melihat Qiu Xiaoqiang dan putrinya Gusu pun semakin dekat. Tak butuh waktu lama setelah kedekatan itu, akhirnya pada tahun 1996, Qiu Xiaoqiang dan Gusu pun menikah. Sebagai seorang menantu dari seorang ahli bedah ternama, tentu karir Qiu Xiaoqiang semakin melejit. Ia telah menyelesaikan pasca sarjananya dan kini menjadi dokter di rumah sakit yang sama tempat Gu Xirong bekerja. Sedangkan Gusu bekerja sebagai kepala bagian di stasiun pemeriksaan kualitas proyek di kota Suzhou. Kehidupan Qiu Xiaoqiang dan Gusu pun semakin lengkap dengan kelahiran putri mereka di tahun keempat pernikahan mereka. Teman-teman Qiu Xiaoqiang dan Gusu sangat iri dengan pasangan ini. Mereka memiliki karir yang cemerlang dan kehidupan yang nampak normal dan bahagia. Gusu sangat perhatian dan membanggakan suaminya. Seringkali ia meminta suaminya Qiu Xiaoqiang untuk memeriksa kondisi kesehatan teman satu kantornya. Gusu juga selalu menyempatkan untuk makan siang di rumah keluarga suaminya dan membawakan makanan mewah untuk kedua orang tua Qiu Xiaoqiang. Rekan kerja di tempat kerja Gusu mengatakan bahwa Gusu bersikap lebih baik terhadap mertuanya daripada orang tuanya sendiri. Ia bahkan sering memberikan uang kepada mertuanya. Orang-orang terdekat Gusu tidak menyangka ia akan sedekat ini dengan orang tua Qiu Xiaoqiang. Mengingat di awal pernikahan mereka, Gusu sempat menolak orang tua Qiu Xiaoqiang yang berencana untuk tinggal di rumahnya dan Qiu Xiaoqiang karena rumah kedua orang tua Qiu Xiaoqiang kala itu sedang direnovasi. Kejadian itu berakhir dengan Gusu yang mengalokasikan kedua orang tua Qiu Xiaoqiang di rumah lainnya. Namun rupanya seiring berjalannya waktu, hubungan Gusu dan mertuanya berangsur membaik. Apalagi mengingat orang tua Qiu Xiaoqiang yang membantu menjaga putrinya jika ia sedang bekerja. Namun walaupun Gusu nampaknya bisa memperbaiki hubungannya dengan mertuanya, cerita berbeda dialaminya dengan suaminya Qiu Xiaoqiang. Qiu Xiaoqiang sering tidak pulang ke rumahnya, ia selalu beralasan bahwa ia harus bekerja lembur. Tidak hanya itu, ketika berada di rumah,
Gusu dan Hyu Seok-hyang seakan seperti orang asing. Tidak ada pembicaraan ringan selayaknya suami istri pada umumnya. Gusu dan Hyu Seok-hyang sangat lihai menutupi masalah rumah tangga mereka. Mereka hanya akan terlihat mesra jika keluarga mereka sedang berkumpul. Namun ketika mereka berdua di dalam rumah, mereka akan melakukan rutinitas mereka masing-masing. Keadaan rumah tangga itu semakin memburuk ketika pada tahun 2001, kesehatan Gusu mulai memburuk, tanpa bisa ditemukan penyebabnya. Awalnya Gusu sering mengeluh perihal nyeri di dadanya. Namun ketika ia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, kondisinya tiba-tiba membaik. Hal ini terjadi selama hampir 2 tahun, hingga pada 11 September 2003, Gusu meninggal karena serangan jantung. Gusu diketahui dilarikan ke rumah sakit sebelum ia dinyatakan meninggal. Ayah Gusu, Gu Sirong, yang mengetahui kondisi putrinya kemudian mengajak rekan sejawatnya yang juga merupakan seorang dokter dan juga direktur rumah sakit Suzhou untuk ikut berupaya membantu Gusu dalam masa kritisnya. Namun sayangnya, Gusu dinyatakan meninggal dunia di usianya yang ke-34 tahun. Ayah Gusu merasa curiga dengan kondisi fisik Gusu ketika dibawa ke rumah sakit. Ia mendapati bahwa saat itu perut Gusu bengkak, seluruh badannya memar, pupil matanya melebar, dan terdapat bekas muntahan di sudut mulutnya. Karena merasa curiga, Gu Sirong kemudian meminta dilakukan otopsi. Di satu sisi, Hyu Seok-hyang sangat menentang rencana ayah mertuanya Gu Sirong untuk mengotopsi jenazah Gusu. Menurut diagnosisnya, Gusu sebelumnya pada tahun 2001 telah didiagnosis menderita serangan jantung. Oleh karena itu tidak ada yang aneh jika saat ini Gusu meninggal karena serangan jantung. Sedangkan menurut Gu Sirong, Gusu tidak pernah menderita penyakit kronis apapun sedari kecil. Sebagai seorang ayah tentu akan sangat menyakitkan baginya jika ia harus mengotopsi putrinya sendiri. Namun karena ia sangat percaya ada yang tidak beres dengan kematian Gusu, ia pun harus segera bertindak. Ketika Gu Sirong hendak mengotopsi Gusu, Hyu Seok-hyang berlutut di hadapan Gu Sirong sambil menangis. Ia meminta Gu Sirong untuk tidak membedah tubuh Gusu yang tidak bernyawa. Namun Gu Sirong tetap berjalan maju menuju ruang otopsi. Setelah dilakukan otopsi, hasil otopsi menunjukkan bahwa terdapat banyak kandungan obat bius di tubuh Gusu. Karena terlalu banyak obat bius yang terdapat pada tubuh Gusu, menyebabkan ia mengalami gagal jantung. Dari hasil otopsi tersebut, polisi kemudian dilibatkan. Dalam penyelidikan, polisi mengarah kecurigaan besar terhadap suami Gusu, yakni Hyu Seok-hyang. Polisi mendapati bahwa Hyu Seok-hyang selama ini memiliki beberapa kekasih. Namun seorang kekasihnya yang bernama Zhang, yang juga merupakan seorang dokter, rupanya benar-benar membuat Hyu Seok-hyang bertekuk lutut. Hal ini menurut pihak kepolisian bisa menjadikan motif bagi Hyu Seok-hyang untuk membunuh istrinya. Dari barang bukti yang didapat di kediaman Hyu Seok-hyang dan Gusu, polisi juga mendapatkan barang bukti obat bius yang menyebabkan Gusu meninggal dunia. Pada malam tanggal 23 September, ketika dijemput oleh pihak kepolisian di rumahnya, polisi mendapati Hyu Seok-hyang dengan kekasihnya Zhang. Seolah mengetahui ia telah ketahuan, tanpa penolakan sedikit pun, Hyu Seok-hyang dengan tenang pasrah ketika dibawa oleh polisi. 1 hari setelah Hyu Seok-hyang ditangkap, Gu Sirong kemudian mengambil putri Gusu yang sedang dalam pengasuhan orang tua Hyu Seok-hyang. Dalam pengakuannya, Hyu Seok-hyang menceritakan malam kejadian perkara. Saat itu ia menuangkan obat bius kepada kopi yang diminum oleh Gusu. 10 menit kemudian Gusu mengeluh mengalami sakit kepala. Karena merasa obat biusnya telah bekerja, Hyu Seok-hyang kembali menyuruh Gusu untuk meminum kopi tersebut hingga sekitar pukul 9.30 Gusu akhirnya tertidur. Namun baru 5 menit tertidur, Gusu mengeluh bahwa sakit kepalanya semakin parah. Selain itu, Gusu mulai berbicara melantur. Hyu Seok-hyang kemudian mencoba memeriksa denyut nadi Gusu dan merasakan denyut nadinya mulai melemah. Ia pun kemudian meninggalkan Gusu di kamar tidur dan pergi ke dapur untuk mencuci cangkir kopi yang sebelumnya ia beri obat bius. Setelah sekitar 1 jam, Hyu Seok-hyang baru membawa Gusu ke rumah sakit dan memberitahu keluarga Gusu. Hyu Seok-hyang mengaku bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini, ia telah 3 kali memberi istrinya obat bius yang dicampurkan dalam teh atau kopi. Karena merasa obat bius yang ia beri selama ini kurang ampuh, ia kemudian menambahkan dosis obat bius tersebut pada malam 11 September. Hyu Seok-hyang mengaku bahwa ia membunuh Gusu karena ia tidak pernah mencintainya.
Ia merasa bahwa Gushu bukanlah tipe wanita idamannya. Ia mengatakan Gushu terlalu sombong seperti ayahnya. Ditambah lagi Gushu juga tidak memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik dan selalu memandang rendah mereka. Karena hal itu ia sering tidak pulang ke rumah dengan alasan lembur. Padahal ia tidak pulang karena ia memiliki hubungan dengan beberapa wanita di luar rumah tangganya. Yang terakhir adalah seorang dokter bernama Zhang. Ia sangat ingin menikahi Zhang, namun terhalang oleh Gushu. Oleh karena itu ia membunuhnya. Qiu Xiaoqiang mengaku bahwa ia tak mampu menceraikan Gushu karena ia tak mau kehilangan hak-haknya sebagai menantu Gu Shirong menjadi hilang. Gu Shirong adalah alasan utama puncak karirnya saat ini. Setelah terbongkarnya semua perbuatan Qiu Xiaoqiang, pada tanggal 2 Januari 2004, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Qiu Xiaoqiang yang dikenal dengan sebutan Dokter Racun. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.